Lo ngapain di sini? Alfaska tidak menanggapi pertanyaan Kana. Dia melingkarkan lengannya di pinggang Kana, menarik tubuh cewek itu ke dalam pelukannya. Dan tanpa diduga, hujan turun begitu deras membasahi tubuh keduanya. Alfaska mengeratkan pelukannya. Lo mau mati bareng? Caranya? Minum racun, setelah itu lompat dari atas gedung. Kana menenggelamkan wajahnya di dada bidang Alfa. Ide bagus, tapi sorry, gue gak mau. Kana menghela nafas berat. Gue capek, Fa. Alfaska mengangguk paham. Sedetik kemudian, Kana baru sadar jika Alfaska tengah memeluknya. Dia dengan cepat mendorong kasar dada Alfaska, hingga membuat cowok itu mundur beberapa langkah. Modus? Siapa yang modus? Lo? Alfaska menatap Kana tidak terima. Ger banget lo jadi cewek. Gue gak GR. Jelas-jelas tadi lo melegu. Ucapan Kana terhenti saat Alfaska dengan tiba-tiba membekap mulutnya. Cowok itu mendekat, menyejajarkan posisinya untuk menatap mata cewek di depannya. Bawel. Gue gak bawel. Iya, lo bawel. Enggak. Kana menginjak kuat kaki Alfaska dan langsung berlari menjauh saat cowok itu hendak memukulnya. Dia menoleh dan menjulurkan lidahnya ke arah Alfaska yang terlihat kesal. Ketika cowok itu melangkah maju mendekatinya, Kana dengan cepat mengambil langkah kabur menjauhi Alfaska. Sementara Alfaska menendang batang pohon di sebelahnya, berusaha menyalurkan kekesalannya terhadap sikap Kana yang menyebalkan. Sialan. Alfaska membuka pintu kamarnya yang berada di lantai 2 dan tiba-tiba saja mendapati Alzaska. Adiknya tengah duduk bersandar di atas sofa, seolah tengah menunggu kedatangannya. Cowok itu berjalan memasuki kamar dan melempar asal tas miliknya yang basah di sembarang tempat. Ngapain lo di sini? Gue nungguin lo pulang. Lo tadi dicariin papa. Kenapa lo keluar? Alfaska membanting dirinya di atas tempat tidur dengan kondisi tubuh basah kuyup. Alfaska tidak peduli. Jika dirinya sakit pun, tidak ada yang peduli. Biarkan saja. Alzaska menghela napas pasrah. Cowok itu perlahan bangkit dari duduknya. Kemudian berjalan meninggalkan kamar kakaknya dengan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Sakit dan sesak dirasakannya. Tapi sebelum itu, Alzaska sempat melirik Alfaska sekilas. Ganti baju lo kak, nanti sakit. Gak usah sok peduli, saut Alfaska. Alfaska menuruni tangga menuju ruang makan rumah mewah kedua orang tuanya. Cowok itu menuruni tangga lalu berjalan ke arah meja makan yang berada di tengah ruangan. Di sana sudah terdapat Kenzo, Zila dan juga Alzaska yang sudah lebih dulu memakan makanannya di meja makan. Alfaska tersenyum kecut saat melihat keluarganya nampak begitu bahagia tanpa kehadirannya. Cowok itu duduk di bangku meja makan yang berada di sebelah Zila. Papa bangga sama kamu, Zaz. Selain jago main basket, kamu juga jago dalam sains dan juga mata pelajaran lainnya di sekolah. Puji Kenzo ayah Alfaska sambil tersenyum menatap Alzaska. Tatapan Kenzo beralih pada Alfaska yang duduk bersebelahan dengan Zila. Kamu lihat adik kamu kan, Al? Dia begitu berprestasi di sekolah. Sedangkan kamu? Apa yang bisa dibanggakan dari diri kamu, Alfa? Seharusnya kamu bisa mencontoh prestasi adik kamu. Alzaska jago main basket, sedangkan kamu apa? Gak ada. Papa kecewa sama kamu, Fa. Gak ada yang bisa papa banggain dari diri Alfa. Balas Alfaska sambil tersenyum ke arah Kenzo. Cowok itu sudah terbiasa dibandingkan oleh ayahnya dengan Alzaska. Jadi ya tidak masalah. Alfaska bukanlah siswa bodoh di sekolahnya. Cowok itu merupakan siswa terpandai di SMA Alantra. Hanya saja, ayahnya tidak mengetahuinya karena terlalu sibuk dengan prestasi yang dimiliki Alzaska. Bahkan Kenzo sama sekali tidak tahu jika Alfaska merupakan kapten basket di sekolahnya. Kenzo tidak menanggapi ucapan Alfaska. Dia
malah kembali memuji Alzaska di depan Alfaska. Alfaska yang tadinya merasa lapar, kini tidak berselera makan. Cowok itu bangkit dari duduknya lalu berjalan menaiki tangga menuju kamarnya yang berada di lantai 2. Dia menutup pintu lalu jatuh terduduk di balik pintu kamar. Alfaska mengikit bibir dalamnya, berusaha untuk tidak berteriak jika dirinya saat ini sudah menyerah. Gue mau mati. Kana menatap seluruh murid SMA Alantra yang tengah memperhatikan dirinya dengan tatapan tidak suka. Sejak Kana dihukum hormat ke tiang bendera oleh Pak Hasan, guru pindahan dari SMA Pelita Jaya. Cewek itu sudah menjadi pusat perhatian para murid yang saat itu tengah berada di koridor sekolah dan juga para siswa yang tengah beristirahat di pinggir lapangan. Jujur, Kana benci ketika dirinya dijadikan sebagai tontonan oleh teman-temannya. "Gak usah lihat-lihat gue," Kana berteriak parau. Dia menatap seluruh murid yang tengah memperhatikan dirinya dengan tatapan tajam mematikan. "Berhenti tatap gue, atau lo semua gue banting." Setelah mendengar ancaman dari Kana, para murid yang sedang memperhatikan Kana dengan cepat masuk ke dalam kelasnya. Ada juga murid yang berlari ke arah perpustakaan dan juga kantin sekolah. Kana merupakan siswi yang ditakuti di SMA Alantra. Cewek itu tidak pernah main-main dengan ucapannya. Untuk itu, mereka semua memilih pergi daripada harus merelakan tubuh mereka dibanting oleh Kanara Amora Regan, siswi kelas 10 IPS 1 yang terkenal galak dan sering membuli kakak kelas. Setelah setengah jam lamanya menghormati tiang bendera, Kana akhirnya mampu menyelesaikan hukumannya. Cewek itu menghapus keringat yang mengalir di dahinya dengan kasar dan tanpa sengaja membuat plester luka di dahinya terlepas. Au! Kana berdesis saat luka di dahinya kembali mengeluarkan darah. Alfaska yang baru saja keluar dari dalam lapangan indoor SMA Alantra dengan seragam basket yang masih menempel di tubuh atletisnya, mengernyitkan dahinya ketika menatap Kana yang tengah meringis kesakitan di tengah lapangan. Cowok itu melempar bola basket yang dia pegang ke seberang arah dan melangkah mendekati Kana yang masih menyentuh luka di dahinya yang terluka. Alfaska menyentuh pergelangan tangan Kana yang digunakan Kana untuk menekan lukanya. "Luka lo tambah parah." "Gue tahu, tapi gue gak apa-apa kok," Kana beringis. "Gak usah khawatir." "Gue gak khawatir, GR," balas Alfaska. Cowok itu melepas cekalan tangannya dari tangan Kana. Alfaska sama sekali tidak merasa khawatir. Dia hanya merasa sedikit simpati. Alfa kemudian melepaskan headband berwarna hitam yang terikat di kepalanya, lalu mengikat headband itu di dahi Kana yang terluka. "Gue kesini supaya lo tahu kalau gue masih punya hati. Tapi bukan berarti gue khawatir." Kana sama sekali tidak menanggapi perkataan Alfaska. Cewek itu memejamkan mata saat merasakan sakit yang tiba-tiba saja menyerang kepalanya. Rasanya seperti tertusuk oleh ribuan jarum di satu titik. Kana memegang kedua pundak Alfaska untuk menahan tubuhnya yang terasa begitu lemas dan nyaris jatuh ke lantai lapangan. Alfaska melingkarkan lengannya di pinggang Kana, menahan tubuh cewek itu agar tidak jatuh ke lantai lapangan. Dan itu semua tidak luput dari perhatian para murid yang kini tengah memperhatikan Kana dan Alfaska dari balik jendela kelas. Mereka semua berteriak histeris melihat kedekatan keduanya. Alfaska mengusap keringat yang mengalir di dahi Kana dengan punggung tangannya. Cowok itu juga bisa merasakan suhu badan Kana mulai terasa panas. Cewek itu demam. Tanpa berkata sepatah kata pun, Alfaska langsung menyelipkan tangannya ke tengkuk leher dan juga paha bagian bawah Kana. Lalu menggendong cewek itu ala bridal style menuju mobilnya yang terparkir di area parkiran SMA Alantra. "Lo mau bawa gue kemana?" "Rumah sakit." "Tapi gue gak sah." "Lo demam." "Tapi gak harus ke rumah sakit juga kan, Fah?" Kana hanya demam. Dan tidak harus dibawa ke rumah sakit juga kan? Menurutnya itu terlalu berlebihan.
Alfaska berhenti melangkah saat melihat salah satu siswi tengah menatapnya dari ujung koridor kelas 11 IPA 2. Tatapan cewek itu begitu sulit Alfaska artikan. Alfaska menurunkan Kana dari gendongannya. Lo bener. Setelah mengatakan itu, Alfaska langsung berbalik badan meninggalkan Kana yang kembali meringis kesakitan menuju lapangan basket outdoor SMA Alantra. Kana melepas kasar headband Alfaska di dahinya hingga terlepas, kemudian berbalik badan memunggungi Alfa. Au, Kana berdesir saat darah dari pipinya yang terluka kembali mengalir keluar membasahi pipi. Malam ini, Kana mengendarai motor kakaknya, Nathan, untuk kembali ke tempat di mana motor kesayangannya jatuh ke dalam jurang di pedalaman hutan. Dia berniat untuk memastikan jika motor kesayangannya masih berada di sana atau tidak. Kana mengendarai motor Nathan dengan kecepatan tinggi di jalan Pentras yang terkenal sepi. Tanpa cewek itu sadari, gerombolan anak geng motor tengah mengintainya sejak tadi. Deruman motor di belakang punggungnya membuat Kana menoleh seketika ke arah belakang dan mendapati gerombolan anggota geng motor tengah mengejarnya dari arah belakang. Dari jaket yang mereka kenakan, Kana dapat memastikan jika mereka semua merupakan geng motor yang kemarin malam mengejarnya, hingga membuat motor kesayangannya jatuh ke dalam jurang. Kana berdecak kesal. Dia pikir mereka mengincarnya karena salah orang. Ternyata dugaannya salah besar. Sial. Kana kembali melajukan motornya dengan kecepatan tinggi membelah jalan Pentras yang terasa begitu jarang dilalui oleh pengendara selain anak geng motor. Kana masih fokus menghindar dari kejaran geng motor di belakangnya, hingga tanpa sadar jika terdapat mobil hitam yang melaju kencang, berniat untuk menabrak cewek itu. Lampu mobil yang menyorot ke arah Kana membuat Kana menoleh ke arah samping, dan seketika terkejut ketika melihat sebuah mobil berkecepatan tinggi melaju dari arah kiri. Cewek itu memejamkan mata, kemudian berniat nekat untuk melewati mobil berkecepatan tinggi, yang Kana yakin salah satu dari anggota geng motor yang tengah mengincarnya saat ini. Kana menarik napas panjang lalu menggegas motor Nathan dengan kecepatan maksimum. Jantungnya mulai berdetak tidak karuan. Napasnya mulai terasa sesak. Kana nyaris tertabrak jika sedetik saja terlambat, menambahkan kecepatan laju kendaraan. Detik itu juga, Kana berhasil melewati mobil yang nyaris menabrak motor milik kakaknya, yakni Nathan. Kana menghela napas lega, kemudian kembali menoleh ke arah belakang dan melihat beberapa anggota geng motor yang tadi mengejarnya juga berhasil melewati mobil yang kini sudah menabrak trotoar di tepi jalan. Kenapa mereka mengejar gue? Kana bergumam heran. Di sisi lain, Alfaska dan beberapa anggota geng motor Alfazars tengah menghabiskan waktu bersama di warung Zaloka, atau biasa mereka sebut sebagai Waza. Waza merupakan basecamp kedua bagi para anggota Alfazars, tempat yang sering mereka pakai untuk berkumpul atau sekedar menghabiskan waktu. Alfazars, nama besar itu sudah tidak asing lagi terdengar di halayak luas. Geng motor Alfazars yang sudah memiliki 9 angkatan sejak tahun 2011 dengan Alfaska Aldeblarelgam sebagai ketua angkatan ke-9. Saat tengah asyik berbincang dengan teman-temannya, ponsel di saku celana Alfaska tiba-tiba saja bergetar. Cowok itu merogoh saku celananya lalu mengangkat panggilan dari Quinza. Halo Za, ada apa? Alfaska memulai pembicaraan. Kamu lagi di mana, Fa? Bisa jemput aku nggak? Alfaska melirik sekilas jam yang dia kenakan. Pukul 10 malam. Aku lagi di base camp sama yang lain. Posisi kamu di mana? Aku jemput sekarang. Di seberang sana, Quinza tampak tersenyum lebar. Aku lagi di rumah Om Bobby. Oke. Setelah mengatakan itu, Alfaska memutuskan panggilannya sepihak.
Cowok itu memakai jaket hitamnya yang tadi ia lampirkan di atas pundak. "Mau kemana, Fa?" Jazi bertanya heran saat melihat Alfaska memakai jaket hitamnya. Alfaska mengambil kunci motornya yang berada di atas meja. "Ada urusan bentar, gue pergi." Anggota Alfazars mengangguk kompak. Alfaska kemudian berjalan menuju motornya yang terparkir di depan Waza. Cowok itu memakai helm full face di kepalanya dan langsung melajukan motornya membelah jalanan kota padat pengendara. Beberapa saat kemudian, saat melewati jalan Pentras, Alfaska tidak sengaja melihat gerombolan geng motor yang sepertinya tengah mengejar salah satu pemotor yang melaju kencang di depannya. Alfaska menajamkan tatapannya saat menyadari jika motor yang dikendarai pemotor itu adalah motor yang pernah dikendarai oleh Kana di sekolah. Alfaska pun dengan cepat mengikuti para anggota geng motor itu dari arah belakang. Mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kana yang berada di depan para anggota geng motor itu pun memilih menyerah dan menghentikan laju motornya saat sampai di tengah lapangan regas. Kana turun dari atas motornya, kemudian melepaskan helm full face dari wajahnya, menatap keempat anggota geng motor itu dengan tatapan tajam. Anggota geng motor yang berjumlah 4 orang itu pun turun dan melepaskan helm full face di kepala mereka. Salah satu cowok berambut panjang ikal itu menatap Kana sembari terkekeh sinis. "Gak usah sok jago di jalanan tadi. Kemampuan lo masih di bawah gue," kata cowok itu sembari menyisir rambutnya ke belakang menggunakan tangannya. Kana hanya diam, tidak menanggapi ucapan cowok yang diketahui bernama Darren itu. Kana mengenalnya, jelas. Mereka semua adalah mantan sahabat dari kakaknya, Nathan, yang masih menyimpan dendam pada Kana. Alasannya sederhana. Itu karena mereka semua mengira jika Kana menghasut Nathan untuk keluar dari geng motor mereka. Padahal itu tidak benar. Nathan keluar karena memang sudah merasa tidak nyaman berada di geng motor yang kerjanya hanya tawuran dan balapan liar setiap malam. "Mending lo main Barbie aja." Berisik, Kana berteriak kesal. "Udahlah Kana, lo gak usah melawan. Kita juga gak mungkin ngegebukin perempuan. Tapi kalau lo bersikap kayak gini, mau gak mau kita semua terpaksa pakai cara itu," ujar Darren. "Udahlah, lo ikut kita aja, gimana?" Kana mengepalkan kedua tangan di sisi tubuhnya dengan geram. Tanpa aba-aba, cewek itu dengan cepat melangkah maju, lalu menghajar kuat wajah cowok bernama Darren itu, hingga membuat mulutnya terluka mengeluarkan darah segar. Darren terbatuk sembari menghapus darah yang mengalir di mulutnya dengan punggung tangan. Cowok itu menatap Kana dengan raut wajah menahan amarah. "Bangsat." Darren dengan cepat membalas menendang perut Kana kuat, hingga membuat Kana jatuh tersungkur di atas tanah dengan kasar. Saat Darren hendak melayangkan pukulan telak tepat di wajah Kana, deruman motor yang perlahan mendekat menghentikan pergerakan tangannya di udara. "Pukul dia, habis loh,"